Hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya tentang menyelesaikan limit-limit fungsi aljabar. Sebenarnya materinya masih sama dengan minggu lalu, hanya pada saat ini kita akan meningkatkan tingkat kesulitan dari contoh-contoh yang kemarin. Jadi sebenarnya ini masih sama saja dengan materi di minggu sebelumnya. Oke, jadi simak baik-baik contoh berikut. Nah, apa yang membedakan materi hari ini dengan materi minggu lalu adalah, kita coba perhatikan dulu soalnya nih. Lihat ya, kalau minggu sebelumnya itu kita paling tinggi mengerjakan soal yang berderajat 2 atau berpangkat tertinggi 2. Sementara di soal ini kita punya pangkat 3, jadi derajatnya lebih dari 2 gitu. Jadi bagaimana cara menyelesaikannya? Itu untuk metode yang digunakan sebenarnya kalian sudah pelajari di materi yang pertama. Tapi ya nanti kita akan bahas sebentar. Oke, kita coba dulu selesaikan persoalan ini. Seperti biasa, kita cek dulu apakah penyebut dari fungsi yang dimaksud yang akan dicari limitnya itu 0 atau bukan. Dan setelah dicari, metodenya masih sama dengan minggu lalu ya. Silahkan dicoba dihitung-hitung ini. Kita memperoleh bahwa penyebutnya adalah 0. Nah, kalau penyebutnya 0 berarti kita modifikasi ini ke dalam bentuk faktor seperti minggu sebelumnya. Oke, kita modifikasi. Nah, setelah dimodifikasi bentuknya jadi seperti ini. Jadi perhatikan ya, untuk yang pembilang itu kita faktorkan dia menjadi seperti ini. Kalau kalian tanya bagaimana caranya hingga bentuknya seperti ini, itu sama persis dengan yang kalian pelajari minggu lalu atau yang sudah ada di materi 1 ya. Jadi karena ini pangkat 2 ya, metodenya sama saja dengan yang minggu sebelumnya. Nah, yang akan saya ingatkan kembali sedikit adalah mengenai penyebutnya, karena penyebutnya bentuk faktornya jadi seperti ini. Jadi bagaimana caranya? Jadi simak baik-baik. Oke, ingat lagi tentang fungsi yang dibagi sama dengan pembagi kali hasil bagi tambah sisa pembagian. Ini masih ingat ya, di materi pertama ada. Ini saya tunjukkan. Oke, jadi materi yang ini. Nah, selanjutnya kita akan memfaktorkan bentuk X pangkat 3 tambah 8X kuadrat ditambah X dikurang 42. Oke, kita akan memfaktorkan ini. Nah, pertama ya pembagi ya. Jadi kita cari dulu pembaginya. Kan di situ pembagi, hasil bagi dan sisa pembagian. Jadi kita cari pembaginya. Pembaginya itu mudah saja, ini pembaginya ya. Jelas yang ada di limit sini adalah pembaginya. Karena tadi kan kita dapat penyebutnya 0. Berarti ini adalah salah satu pembagi yang habis membagi ini. Jadi pembagi itu X sama dengan negatif 3, lalu kita cari inverse-nya, itu ya kalau kalian sebutnya pindah ruas ya. Jadi kita dapat X tambah 3 sama dengan 0. Ini mudah saja. Jadi ini sudah dipelajari di bab sebelumnya. Oke, modifikasi aljabar yang melibatkan inverse dan identitas itu sudah kalian pelajari di awal sekali ketika masuk di kelas 11. Di pelajaran saya tentunya. Dari sini kita dapat pembaginya adalah X tambah 3. Nah, selanjutnya yang akan kita cari adalah hasil bagi dan sisa pembagian. Kita akan menggunakan metode yang sudah kita pelajari di pelajaran pertama ya, yaitu metode Horner. Oke. Yang perlu kalian perhatikan adalah yang ini. Jadi, nilai min 3 ini diambil dari sini. Atau yang ini sama saja. Ya. Ini min 3. Kalau yang kalian tanya yang ini dari mana, ini dari mana, ini dari mana, ya silahkan pelajari materi yang pertama. Di situ penjelasannya lebih lengkap. Jadi materi yang ini saya tunjukkan lagi. Ini sebenarnya kalian sudah pelajari. Jadi dipelajari lagi agar kalian tidak lupa. Nah, seperti di materi tersebut kita dapat ini koefisien hasil bagi, lalu ini sisa pembagian. Sehingga hasil baginya adalah X kuadrat tambah 5X kurang 14. Kenapa X kuadrat tambah 5X kurang 14 ya? Simak di materi pertama ya. Ini sudah jelas. Kemudian sisa pembagiannya adalah 0. Oke, kita lanjutkan. Ini yang tadi di slide sebelumnya. Lalu, nah ini jangan lupa fungsi yang dibagi sama dengan pembagi kali hasil bagi ditambah sisa pembagian. Oke, fungsi yang dibagi adalah yang ini, yang tadi. Lalu inilah pembaginya X tambah 3 ya. Yang ini. Yang tadi kita sudah cari. Lalu hasil baginya yang ini. Lalu sisa pembagiannya 0. Oke, 0 ini kita abaikan. Lalu ini kita faktorkan menggunakan metode yang persis seperti minggu lalu, atau di materi 1 juga ada.
Nah, ini faktornya. Ini kan negatif 14. Negatif 14 itu kan negatif 2 kali 7 itu negatif 14. Negatif 2 tambah 7 itu positif 5. Jadi ini sudah dipelajari. Sehingga kita memperoleh faktor X tambah 3 kali X kurang 2 kali X tambah 7. Nah, dengan begitu kalian sudah bisa menjawab mengapa bentuknya jadi seperti ini. Oke, ini saya warnai. Meskipun warnanya ini agak kurang tepat ya, tapi biarkan saja. Ini karena sama, jadi saya warnai. Jadi kita tinggal membagi yang sama. Sehingga tersisa 1 kali 1 per X kurang 2. Oke, ini kan X tambah 3 bagi X tambah 3 itu 1. Kemudian X tambah 7 bagi X tambah 7 itu 1. Nah, jadi dapat seperti ini. Menyisakan X kurang 2 karena tidak ada yang sama dengan X kurang 2 sini. Lalu kita kalikan saja. Selanjutnya menjadi 1 per negatif 3 dikurang 2. Lalu ini kita jumlahkan ya. Negatif 3 dikurangi 2. Atau ditambah negatif 2 sama ya. Makanya saya sebut ini penjumlahan. Itu dapatlah 1 negatif 5. Oke, ini kita rapikan, dia akan menjadi ya negatif 1/5. Oke, sehingga limit X kuadrat tambah 10X tambah 21 per X pangkat 3 ditambah 8X kuadrat tambah X kurang 42 dengan X mendekati negatif 3 adalah negatif 1/5. Oke, jadi tolong dipelajari materi yang pertama agar kalian tidak kesulitan untuk menyelesaikan soal ini. Kita lanjut. Oke, ini ada contoh kedua. Untuk memperjelas saja, sebenarnya metodenya sama saja dengan contoh 1. Oke, kita lihat ya. Karena penyebutnya sama dengan 0. Oke, jadi di sini silahkan dicoba sendiri ya. Kalian boleh ganti X ini dengan negatif 7. Lalu, oke, ini faktornya. Kalian bisa coba juga menggunakan metode Horner. Lalu, oke. Ini kenapa tersisa ini karena X tambah 7-nya itu sudah dibagi dikali 1 ya, ini satunya saya tidak tulis lagi. Lalu kita ganti negatif 7 di tiap-tiap X. Jadi masing-masing X kita ganti dengan negatif 7, lalu kita jumlahkan. Negatif 7 tambah 3 itu negatif 4. Yang ini negatif 12, lalu yang ini negatif 9. Selanjutnya kita kalikan negatif 4 dengan negatif 12 itu dapat positif 48. Lalu ini kita rapikan jadi seperti ini. Bentuk ini sudah selesai, tapi kalau kalian mau tulis dalam bentuk desimal juga boleh seperti ini. Jadi ini bentuk desimalnya. Kalian jawab seperti ini juga tidak apa-apa, tapi kalau mau dalam desimal ya bisa juga seperti ini. Baik, sekian dulu materi hari ini. Minggu selanjutnya kita akan mempelajari tentang menyelesaikan limit-limit tak hingga. Terima kasih, jaga kesehatan dan selamat belajar.